Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menginjak pada distribusi sampling, yang mana kemarin kita membahas tentang penyebaran data. Penyebaran data itu kan ada deviasi, ada variasi, ada juga simpangan, entah itu data tunggal maupun data berkelompok. Nah, sekarang kita menginjak ke distribusi sampling. Sudah kita tahu kalau kita membahas tentang sampling, kita juga harus membahas tentang populasi dan sampel, karena sampling itu cara pengambilan sampel dari populasi. Kalau populasi itu merupakan semua objek yang akan kita teliti, sampel itu bagian dari populasi yang akan kita teliti. Nah, kenapa sampling itu dipermasalahkan, Pak? Tinggal ngambil aja lah. Ini sampling itu pentingnya karena kalau kita tidak bisa mengambil ya sampel dengan cara yang adil, maka tidak bisa mewakili populasi yang ada. Itu ya. Makanya penting sekali sampling itu digunakan, ya. Nah, sampling ini harus ditentukan dulu data itu data probabilitas atau non probabilitas, itu harus kita tahu ya. Kalau data probabilitas, setidaknya sampling kita harus menggunakan uji kalau di statistik ada Kolmogorov ya. Ini istilahnya uji normalitas. Kita bisa menggunakan uji normalitas itu kalau penghitungan manual menggunakan besar kecilnya simpangan baku ya. Misalkan gini, kalau simpangan baku itu, eh, misalkan Misbah sama Silvi ya, misalkan Misbah sama Silvi dalam 1 minggu, ya, dalam 1 minggu kita lihat makannya ya, ya kita lihat makannya. Nah, untuk yang Silvi misalkan makannya sehari racak ya, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Sedangkan Misbah pada pada kan 1 minggu ya. Sedangkan Misbah ada yang 1 kali, 2 kali, ada yang 7 kali, ada 8 kali. Kalau kita ngambil dari rata-rata, bisa-bisa hanya sama antara Silvi dan Misbah. Tinggal tergantung dari jumlah makannya ya. Kalau dalam 7 hari misalkan kita ambil rata-rata makannya Silvi dan Misbah itu rata-rata adalah 10 kali. Silvi 10 kali, Misbah 10 kali. Tetapi Silvi 10 kali ini racak, sedangkan Misbah 10 kalinya enggak racak. Kadang enggak makan, besok makan 4 kali. Nah, itu kan enggak racak ya. Nah, rata-rata keseluruhan bisa-bisa sama 10 kali. Tetapi kalau kita lihat dari simpangan baku, yang simpangan yang paling kecil adalah Silvi karena dia racak. Sedangkan Misbah simpangannya akan besar. Nah, ini yang disebut dengan uh, uji normalitas. Ya, ini penting. Ketika kita mengambil sampel, setidaknya sampel itu simpangan bakunya kecil banget, gitu loh, kecil banget. Jadi itu sangat penting. Makanya kita lihat dengan cara ini nanti ya kita hitung. Makanya untuk pelajaran kali ini tolong disiapkan kertas sama ballpointnya ya. Kertas sama ballpointnya tolong disiapkan. Tuh. Distribusi sampling merupakan distribusi teoritis, distribusi kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap N. Kalau N besar itu populasi biasanya ya. Kalau N kecil itu sampel. Pada statistik, karakteristik sampel
yang digeneralisasikan ke populasi. Distribusi sampling memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistik tersebut. Nah, itu ya, untuk probabilitas. Kalau untuk sampel-sampel atau populasi yang non probabilitas nggak perlu ya, nggak perlu gunakan ini. Kan kadang kita menggunakan incidental sampling, begitu ada langsung kita teliti, kan nggak perlu berarti menggunakan ini. Merupakan jembatan karena melalui distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi. Nah, di sini kita bisa mengetahui karakteristik populasinya. Gitu ya. Distribusi sampling secara umum informasi yang perlu untuk mencirikan suatu distribusi secara cukup akan mencakup ukuran kecenderungan memusat, min, median, modus gitu ya. Kemarin juga kita sudah pelajari tentang bagaimana tingkat kecembungan atau pengkerucutan ya data. Kalau di data itu dibentuk dalam grafik gitu ya. Terus kecondongan kemana, stabil enggak. Nah itu karena semuanya ini adalah untuk mengetahui data itu benar-benar bagus apa enggak, gitu loh ya. Strategi umum penerapan statistik inferensial adalah pindah dari sampel ke populasi melalui distribusi sampling. Ini yang kemarin yang saya terangkan ya tentang inferensial. Ini adalah lambang parameter dan statistik. Kalau rata-rata biasanya kalau populasi dalam lambang parameternya itu mu, ya itu mu, gitu ya. Kalau lambang statistiknya sampel adalah itu X bar, X bar. Bacanya X bar. Jadi X rata-rata, X bar. Itu untuk sampelnya. Ya. Itu untuk varians, simpangan baku. Ya, diperhatikan dulu untuk lambangnya. Ya, perhatikan dulu untuk lambangnya. Kalau sudah diperhatikan lambangnya dan dihafalkan, mari kita menginjak ke yang lain. Ini adalah metode sampling, ya, cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi, ya, elemen populasi. Alasan dipilihnya metode ini objek penelitian yang homogen, tuh, karena hanya distribusi normal ya, probabilitas. Karena probabilitas nggak bisa ini nanti. Objek penelitiannya homogen, objek penelitiannya yang mudah rusak. Ya, jadi objek penelitian, penghematan biaya dan waktu, masalah ketelitian, ukuran populasi, faktor ekonomis. Ini metode sampling. Harus memperhatikan 6 ya, 6 elemen tersebut. Metode sampling ada 2, ada sampling random sama sampling non random. Ya, kalau random yang sampling simple random, random sederhana, stratified, sistematis, cluster, non random ada kuota, pertimbangan seadanya. Ini teknik penentuan jumlah sampel. Ketika pengambilan sampel dengan pengembalian, maksudnya pengembalian tuh gini. Kalau ada populasi, ya, populasi jumlahnya adalah 40, dari populasi itu saya ambil 30 misalkan ya, untuk jadikan penelitian. Ternyata ada satu sampel yang sudah saya pilih tadi itu meninggalkan tempat, berarti kan saya kekurangan sampel ya. Berarti sampel yang hilang ini tadi saya kembalikan menjadi populasi, terus saya mengambil salah satu orang dari populasi tadi untuk saya jadikan sampel. Itu namanya pengembalian ya. Jadi diganti-ganti itu pengembalian. Nah, pengambilan sampel tanpa pengembalian rumusnya seperti ini.
Kenapa dikatakan tanpa pengembalian? Ya karena nggak dikembalikan. Kalau hilang ya udah kita cari lagi yang lain. Ya, misalkan gini, kita ngambil dari gimana? Apa? Nggak denger. Bentar ya. Irino Didik. Irino Didik. Irino Didik. Gak krungu rek. Nah, misalkan gini ya, pengambilan sampel tanpa pengembalian itu gini. Misalkan kita mengambil sampel di populasi ya, di populasi. Nah, pengambilan sampel di populasi ya. Nah, di poli kita ngambil 30 lewat incidental sampling gitu ya. Setiap ada pasien yang datang ke poli, kita jadikan sebagai sampel. Setiap ada lagi kita jadikan sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Kalau dia datang tetapi tidak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, ya udah tidak kita jadikan sampel. Itu kan tidak kita kembalikan lagi gitu loh. Gitu ya. Langsung kita buang. Itu yang pengambilan sampel tanpa pengembalian. Biasanya yang pengambilan sampel tanpa pengembalian ini kebanyakan menggunakan non probabilitas ya. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Distribusi sampling, distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin dari sampel-sampel. Ya, ada jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama distribusi sampling rata-rata, proporsi, dan sampling yang lain, gitu ya. Ini distribusi samplingnya. Nah ini distribusi sampling means. Distribusi sampling dari means sampel. Maksudnya rata-rata dari sampel adalah distribusi min aritmatika dari seluruh sampel acak berukuran n kecil. Ya, kalau kita bilang sampel berarti n kecil. Kalau kita bilang populasi berarti menggunakan n besar ya. Ingat-ingat itu. Ya mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Distribusi sampling per proporsi. Distribusi sampling dari proporsi adalah distribusi proporsi dari seluruh sampel acak. Nanti sampel yang diacak. Ya. Berukuran n kecil yang mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Jadi gini maksudnya ya. Ketika kita mengambil sampel dari populasi, setidaknya pengambilan sampel itu sudah dapat mewakili populasi tersebut gitu ya. Distribusi sampling perbedaan atau penjumlahan terdapat dua populasi. Untuk setiap sampel berukuran N kecil 1 dari populasi pertama dihitung sebuah statistik S1 dan menghasilkan sebuah distribusi sampling ya dari statistik S1 yang memiliki min U S mu S1 dan deviasi standar ya S1 itu. Terus kalau dari populasi kedua untuk setiap sampel berukuran N kecil 2 dihitung statistik S2. Tadi kan gitu ya untuk simbolnya ya. Yang akan menghasilkan sebuah distribusi sampling dari statistik S2 yang memiliki min ya, mu S2 dan deviasi standar S2. Jadi ini adalah kalau distribusi sampling rata-rata ya, pemilihan sampel dari populasi terbatas. Untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka rumusnya seperti ini. Itu dilihat ya. Jadi ada simpangan baku X bar ya, sama dengan jadi ada di sini kalau kita cari yang kemarin itu, bentar saya ambil dari materi kita yang kemarin.
Nah, kita kembali ke materi kita yang lain. Saya lihatkan materi ini. Yang kemarin ya, ini. Maka rumusnya seperti ini. Ya. Itu kan varians. Rumusnya diingat-ingat ya. X kurung buka X min ya. Mu kurung tutup kuadrat per N. Ini kalau kita menggunakan rumus populasi, maka di sini menggunakan N besar. Tapi kalau kita menggunakan sampel, menggunakan ada N kecil, gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ini. Mu itu bisa disebut dengan X rata-rata atau X bar ketika kita menggunakan sampel. Tapi kalau populasi ya mu itu bentuknya. Gitu ya. Kita kembali lagi ke materi yang tadi. Ini rumusnya diingat-ingat aja. Nah, untuk pengambilan sampel dengan pengembalian, maksudnya yang tadi ya, dikembalikan lagi, ya, rumusnya yang bawah itu. Ya, tadi variannya dibagi akar N kecil. Ya, karena kan sudah menunjukkan sampel. Nah, ini contoh, ya. Jadi siapkan kertas dan bolpennya tadi ya. Sebuah toko memiliki 5 karyawan A, B, C, D, E. Kan 5 jumlahnya ya. Dengan upah per jam 2, 3, 3, 4, 5. Ini upahnya. Jika upah yang diperoleh dianggap sebagai populasi, maka upah ini tadi sebagai populasi. Tentukan tanpa pengembalian. Ingat, tanpa pengembalian. Kita lihat dulu. Tanpa pengembalian. Ini rumusnya. Untuk sampel tanpa pengembalian. Nah, itu ya. Rumusnya yang atas itu, yang nomor 1 itu ya. Itu tanpa pengembalian. Rata-rata dari rata-rata sampel, simpangan baku dari rata sampel. Kalau ini banyaknya sampel yang mungkin, seperti itu. Kan jumlahnya keseluruhan adalah 5. Ya. Terus ada sampel rata-ratanya 2 unsur. Kita tulis 2, jadi 5 min 2. Ini untuk 10 buah ini adalah kalau kita ingin mengetahui, jadi rata-rata sampel 2 unsur itu seperti ini, gitu ya. 2-nya itu adalah paling yang kecil. Kemarin kan pernah kita pelajari X max, X min. Nah, gitu ya. Nah, rata-rata dari sampel, kan rata-ratanya kalau kita melihat X barnya, X rata-rata yang X yang atasnya ada stripnya gitu ya. Itu kan berarti sigma, rumusnya kan sigma X per N. Ya kan? Ingat-ingat ya, sigma X per N. Kalau kita berbicara tentang sigma, pastikan ada X1, X2, X3. Jumlahnya ini kan ada 5 ya. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 dan sampai ke 5 dibagi N. N-nya ada 5. Gitu ya. Sekarang permasalahannya ya adalah di sini kita lihat variannya ada 1,02. Dari mana ini? Misbah.
Misbah? Itu Pak, X min mu rata-rata, X min mu dikuadratkan. Terus? Gitu aja. Dibagi. Gimana? Ini yang 1,02 itu Pak, dari itu. Q-nya standar deviasi itu. Oke. Nanti kalian kerjakan ya. Ini termasuk salah satu ujian-ujian saya ya kayak gini, kayak yang kemarin itu ya. Ya. Jadi ini nanti penghitungannya kamu jabarkan, kamu kerjakan. Ya, kamu kerjakan. Penghitungannya kayak apa? Sudah saya ajarin dari penyebaran data sampai ke simpangan baku, gitu ya. Jadi yang pertama adalah ini tugas nanti kamu menghitung. Caranya menghitung itu yang kamu kirim ke classroom, gitu ya. Caranya menghitung itu yang penting buat saya. Sampai penghitungannya. Jadi soalnya itu tadi cara menghitungnya. Kalau 0,62 ini sudah benar ya. 1,02 ini juga sudah benar. Ini sudah saya hitung ya. Tinggal kalian nanti yang menghitung terus kirim ke classroom karena waktunya bentar lagi habis. Ini distribusi sampling mean. Kalau teorema sampling populasi distribusi normal seperti ini rumusnya. Tadi kan kita ada dengan pengembalian. Ya, dengan pengembalian. Bisa sama random diulang-ulang tanpa pengembalian ini ya. Dengan ukuran dan diambil dari suatu populasi distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata sampel akan normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi. Ya, penghitungannya seperti ini. Ini adalah varian populasi jadi rata-rata. Itu kalau bentuknya seperti itu ya. Beda dengan yang bawah. Sampling distribution of the mean based on sample of size. Ya, N sama dengan 4. Gitu. Itu lebih meruncing. Ya. N-nya 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 350 sampai 550 itu kan 4 langkah. Ya. Jadi kesimpulannya semakin banyaknya populasi, maka dimungkinkan distribusi normalnya akan semakin tinggi ketika banyak populasi. Kalau semakin sedikit populasinya, distribusi normalnya, normalitasnya akan semakin rendah, gitu ya. Ini. Nah, ya kan? Semakin sedikit lagi, semakin rendah, gitu. Pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas seperti ini. Rumusnya yang pertama ini pemilihan sampel dari populasi yang tidak terbatas. Tidak terbatas itu ya seperti isian data sampling kan tidak terbatas ya. Nggak tahu. Nggak tahu atau pakai menggunakan snowball. Sampling yang menggunakan snowball. Kan kalau snowball ketemu satu orang A ya, misalkan ketemu orang A, terus berjalan lagi orang A ini menunjukkan ke B. B ini berjalan lagi menunjukkan orang ke F dan seterusnya. Nah, ini kan populasi yang tidak terbatas. Gitu. Bisa bertambah terus semakin banyak. Daftar distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata untuk populasi terbatas atau ini rumusnya. Ya. Jadi kalau distribusi normal untuk distribusi sampling rata-rata yang untuk populasi terbatas seperti ini. Untuk populasi tidak terbatas seperti itu yang di bawah. Ya. Jadi kan ini tadi kan untuk standar deviasi per akar N kali
akar N besar min N kecil per N besar min 1. Ini kan tadi rumusnya apa? Rumusnya ini. Nah, ya, simpangan baku. Nah, rumusnya simpangan baku. Berarti kalau kita melihat untuk populasi yang terbatas, itu simbolnya Z. Ya, jadi X bar ya min mu per simpangan baku. Itu singkatnya gitu. Min simpanan baku. Kalau untuk yang populasi tidak terbatas, ya populasi yang tidak terbatas, maka rumusnya ya simpangan itu tadi yang ini adalah ini ya dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Yang tadi untuk pengembalian sampel tanpa pengembalian. Kalau untuk sampel dengan pengembalian dikembalikan lagi rumusnya yang itu. Yang bawah itu. Ya. Ini yang sampel dengan pengembalian. Ya, pengembalian ya yang tadi saya ceritakan kalau kita dari 40 orang kita ambil 30, ternyata yang 30 yang sudah kita ambil ini nggak masuk misalkan. Ya kita ngambil yang dari 40 tadi kita ambil lagi satu gitu loh. Terus yang nggak masuk itu tadi saya anggap kembali lagi ke populasi. Itu. Ya. Ini distribusi sampling dari proporsi adalah distribusi proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi. Ini proporsi kesuksesan desa yang mendapat bantuan program, ada perbedaan persepsi penduduk miskin dan kaya. Kita melihat perbedaan penduduk miskin dan orang kaya, tetapi di mana? Di mall. Itu kan agak susah. Ya, agak susah. Melihat di mall. Kadang yang miskin itu bergaya kayak kaya-kaya gitu. Karena tempatnya di mall. Proporsi dari populasi dinyatakan ini. X min N. Rumusnya, kalau P-nya ini adalah P besar, maka populasi. Kalau P-nya itu adalah P kecil, maka sampel. Gitu aja. Ya. Untuk pengembalian sampel dengan pengembalian, maka rumusnya seperti itu yang di bawah. Karena dibandingkan dengan ukuran sampel. Tuh ya, sebenarnya mudah kok. Ini untuk sampel tanpa pengembalian. Nah, ini untuk rata-rata baku, rumusnya seperti ini. Distribusi sampling beda. Kalau beda dua proporsi ini berbeda ya. Jadi biasanya ini digunakan sebagai uji beda. Misalkan gini, yang satu menggunakan betadin, yang satunya menggunakan suketeki misalkan ya. Mana yang lebih efektif dalam penyembuhan luka? Itu. Jadi ada sampel dua, sampel yang berbeda. Ada sampelnya dua, itu ya. Nah, ini dikerjakan tadi ditambah ini, terus ditambah ini, ya. Ada 3 ya. Saya anggap sebagai nilai ujian. Tapi tidak sampai jam 12 terakhir. Dan saya buatkan tugas di classroom. Nanti saya upload di situ. Paham, Misbah? Dan yang lainnya? Paham. Iya, Pak. Jam Ya. 12 toh, Pak? Jam 12 malam toh, Pak? Jam 12 ini. Jam 12 ini.
Terakhir. Pagi ini. Jam 12 siang. Oke, ini nanti saya upload di YouTube. Jika keterangan saya nanti kurang paham, bisa kamu lihat. Yang belum masuk tadi. Ya.